Halo Sobat Cek Fakta, dunia sepak bola Indonesia kembali ramai dan menjadi perbincangan hangat, terutama bagi para pecinta timnas Garuda. Baru-baru ini, muncul kabar mengejutkan. Pelatih yang sukses membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 mengaku tertarik untuk melatih timnas Indonesia. Kabar ini tentu menjadi angin segar sekaligus membawa berbagai pertanyaan besar. Apakah Indonesia siap menampung pelatih kelas dunia? Apa motivasinya? Dan bagaimana peluang timnas Indonesia ke depannya jika benar-benar didatangkan pelatih tersebut? Dalam video ini, Cek Fakta akan membahas secara mendalam. Siapa pelatih tersebut, rekam jejaknya, alasan ketertarikannya melatih timnas Indonesia, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi Garuda. Fenomena ini tidak hanya penting untuk sepak bola, tetapi juga menunjukkan bagaimana diplomasi olahraga dan reputasi internasional dapat memengaruhi strategi nasional di lapangan hijau. Pelatih yang dimaksud adalah nama pelatih, sosok yang dikenal luas karena keberhasilannya membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian luar biasa bagi negara Asia Tengah yang sebelumnya tidak terlalu menonjol di panggung sepak bola dunia. Rekam jejaknya cukup mengesankan. Ia pernah melatih klub-klub top di Uzbekistan, beberapa tim nasional usia muda, serta berpengalaman dalam kompetisi internasional seperti AFC Asian Cup dan kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilannya meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 bukanlah kebetulan. Pelatih ini dikenal dengan filosofi permainan taktikal yang modern, adaptif, dan memadukan fisik dengan strategi tinggi, sehingga mampu mengungguli tim-tim Asia lain yang lebih unggul secara finansial maupun infrastruktur. Ketertarikan pelatih ini melatih timnas Indonesia memiliki beberapa alasan yang bisa dipahami dari perspektif profesional dan strategis. Potensi besar pemain muda. Indonesia memiliki basis pemain muda yang berlimpah dengan bakat fisik dan teknik yang berkembang pesat di usia remaja hingga 23 tahun. Dengan pengelolaan dan filosofi yang tepat, pelatih ini melihat peluang untuk menciptakan tim yang kompetitif di level Asia. Kehadiran basis fans yang besar. Timnas Indonesia memiliki dukungan fanatik yang sangat besar. Pelatih tersebut melihat ini sebagai kesempatan unik untuk membangun tim yang dihormati bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia Timur dan dunia internasional. Tantangan profesional. Pelatih ini menyukai tantangan. Membawa tim yang belum pernah tampil kompetitif di level dunia menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan taktis dan manajerialnya. Indonesia menjadi proyek yang ideal untuk membuktikan bahwa dengan strategi dan disiplin yang tepat, tim dengan sejarah kurang sukses bisa menjadi kekuatan baru di Asia. Untuk memahami konteks ketertarikan pelatih ini, kita harus melihat kondisi timnas Indonesia saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, prestasi Indonesia di kancah Asia masih terbatas. Timnas Garuda sering menghadapi kesulitan dalam kualifikasi Piala Dunia maupun AFC Asian Cup. Infrastruktur sepak bola, liga domestik, dan manajemen pemain masih menghadapi tantangan signifikan. Namun, beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan positif, peningkatan kualitas Liga 1 Indonesia dengan masuknya pemain asing dan pelatih berkualitas. Pengembangan akademi muda di berbagai provinsi, termasuk integrasi pemain muda ke tim nasional. Dukungan pemerintah dan sponsor yang meningkat, memperkuat peluang finansial dan stabilitas organisasi. Pelatih dari Uzbekistan melihat hal ini sebagai proyek jangka panjang yang bisa menghasilkan tim kuat dengan filosofi modern, terutama jika ada dukungan penuh dari federasi dan fans. Jika benar-benar datang ke Indonesia, pelatih ini memiliki strategi yang jelas untuk membangun timnas Garuda. Pengembangan pemain muda. Fokus pada pemain U19 hingga U23 untuk membentuk fondasi tim senior. Penerapan taktik modern. Mengadopsi sistem permainan berbasis tekanan tinggi, transisi cepat, dan kombinasi fisik teknik yang seimbang. Mental juara. Meningkatkan mental bertanding para pemain, mengubah mindset dari tandang kalah, tuan rumah kalah menjadi mental pemenang. Integrasi liga domestik. Mengoptimalkan potensi pemain Liga 1 untuk masuk tim nasional sambil memantau perkembangan secara reguler. Adaptasi dengan budaya lokal. Pelatih ini menyadari pentingnya adaptasi dengan budaya Indonesia, bahasa, dan karakter pemain agar proses latihan lebih efektif. Meski prospeknya menarik,
tantangan untuk pelatih ini juga besar. Infrastruktur terbatas, meski ada perbaikan, stadion dan fasilitas latihan masih jauh dari standar internasional. Perbedaan budaya, adaptasi dengan kebiasaan lokal dan bahasa menjadi kunci agar komunikasi dengan pemain efektif. Tekanan fans, dukungan fanatik bisa menjadi motivasi sekaligus tekanan tinggi bagi pelatih. Kompromi dengan federasi, pelatih harus bernegosiasi dengan PSSI terkait kebijakan seleksi pemain, jadwal kompetisi, dan hak media. Namun, bagi pelatih berpengalaman yang telah menavigasi kompetisi internasional, tantangan ini adalah bagian dari proyek profesional yang menarik. Kehadiran pelatih ini bisa membawa dampak signifikan bagi sepak bola Indonesia, peningkatan kualitas tim nasional, taktik modern dan filosofi permainan yang disiplin akan mengubah karakter permainan Garuda. Peningkatan profil internasional, kehadiran pelatih kelas dunia bisa menarik perhatian sponsor, media, dan talenta muda untuk bergabung dengan sepak bola Indonesia. Motivasi pemain muda. Pemain muda akan terinspirasi untuk berkembang lebih cepat karena mereka dilatih oleh pelatih yang membawa tim lain lolos ke Piala Dunia. Reformasi Liga Domestik. Kehadiran pelatih internasional akan mendorong profesionalisme liga, termasuk manajemen klub, kompetisi, dan akademi. Ini bisa menjadi langkah awal Indonesia menuju target besar, lolos Piala Dunia ke 2030. Berita ini menghebohkan media sepak bola Asia dan Indonesia. Di media internasional, beberapa portal menyoroti prestasi pelatih di Uzbekistan sebagai bukti kapasitasnya. Ketertarikan pada timnas Indonesia sebagai peluang revolusi sepak bola Asia Tenggara. Di media sosial, opini fans terbagi. Banyak yang optimistis berharap pelatih ini benar-benar datang dan membawa Garuda ke level internasional. Sebagian skeptis mempertanyakan adaptasi pelatih dengan kondisi lokal dan kualitas pemain Indonesia saat ini. Pengamat menekankan bahwa dukungan penuh PSSI, sponsor, dan fans akan menjadi faktor penentu kesuksesan proyek ini. Bagi Indonesia, mendatangkan pelatih ini bukan hanya soal hasil jangka pendek. Ini adalah strategi jangka panjang. Membangun tim berbasis akademi, fokus pada regenerasi pemain muda, meningkatkan standar kompetisi, memaksa liga domestik beradaptasi dengan filosofi modern, meningkatkan reputasi internasional. Timnas Indonesia akan lebih dihormati di Asia dan dunia, memperkuat diplomasi olahraga. Indonesia bisa menjadi pemain strategis dalam Federasi Sepak Bola Asia. Jika dikelola dengan tepat, langkah ini bisa menjadi awal revolusi sepak bola Indonesia yang telah lama dinantikan. Jika pelatih datang dan diberi dukungan penuh, prediksi jangka menengah hingga panjang termasuk Timnas Indonesia lebih kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ke 2030. Pemain muda tumbuh lebih cepat dengan filosofi permainan modern. Profesionalisme liga meningkat dan menarik sponsor serta media internasional. Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara dan Asia Timur. Namun semua ini memerlukan kesabaran, disiplin, dan kolaborasi antara pelatih, PSSI, klub, dan pemain. Fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Datangnya pelatih yang membawa Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 bukan sekadar rumor, tetapi peluang strategis untuk membangun timnas Indonesia yang kompetitif di level Asia dan dunia. Sobat Cek Fakta, ini adalah contoh nyata bagaimana politik olahraga, strategi manajerial, dan kemampuan teknis pelatih internasional bisa mengubah nasib sebuah negara di lapangan hijau. Itulah pembahasan lengkap mengenai pelatih Uzbekistan yang tertarik melatih timnas Indonesia, rekam jejaknya, strategi, tantangan, dan peluang bagi sepak bola nasional. Jika benar-benar datang, ini bisa menjadi langkah awal revolusi sepak bola Indonesia menuju level dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta untuk terus mendapatkan analisis mendalam, fakta eksklusif, dan berita sepak bola Asia yang jarang dibahas media lain. Di sini, kita tidak hanya menonton sepak bola, tapi memahami setiap strateginya sampai tuntas.